Jadi asal tambahan dapat lah Nggih. menyebab kebon ke Stella. Nggih. Jadi betabuk. Nggih. Tabuk-tabuk nimbur ke Stella malah galangannya Nggih. dapat mesan dulu satu. Nggih. Nang tiba ke kepala abahnya Irul nih. Nggih, nggih. Nampak nenek kuburan kah napa Nggih. lamun kuburan bila orang wali beungke Sidin tuh udah sempet sampai ini lah. jadi metampe bapandir berdua nang ampun bakal inurnya kada mau lah mimpi harago jasidin harago di harago bujur kapian panjang ke ini. Jadi sidin bapandir madakan ke ini pabila pian kemari. Pabila anu artinya nesipian pabila meninggalnya sudah tahun berapa pakai sahian di buku situ catatannya. Kada ku abang ngesakan itu lah. Di situ ada tuh catatannya di situ. Di situ. Jadi sidin bahari bakawan bakaliangan umpat datu neto. Jadi orang lainnya banyak meninggalan sudah nang kawan nang bakal inunnya nih kawan nang bah dapat belalu orang bakawan inya nih anak melihat anak dengar aja orangnya bapandir tapi kada paham pandirnya orang tapi nyata nang bahasa singgaan mintu jadi orang kada kondisi akan mintu jadi lawas jadi jar orang nih artinya nih daur orang kubur ada kubur panjang di laut kubur panjang kan bakal inul artinya nih boleh mah betabuk jar jadi orang kedatangan jarahan apa jadi banyak orang melihatan ada orang nang tahu ada juga di situ melihat bujur artinya nih kain kuning tarabang neto kalau lah nya duduk mintu kalau na nya mulainya lantainya nade made paring kalau paring duduk mintu madapi kalau aku nih kada melihat juga ngaran ngatam nih untung bawang nih jadi duduk napakah jadi baca nang ipar tadi jadi tengah ada aja penjar buruh ndak sojar belum tulis jar bulunya terabang jar kain kuning bisa sebutin kada ada lagi tinggal di makam neta nang saling banyak kan neta habis tuh itu anunya senyaan kada begumpal kayaknya tuh besusun itu jadi arwah bakalnya nek duduk di kain neta nang orang melihat nih jar kara jar nang datu panjang situ jar terabang kainnya ulah bakalnya duduk sok neto jar enteng duduk artinya nih jadi ada nang dapat kain kuningnya berabut orang ada nang kada jadi bala lumbah neto lawas ganjang soko seperempat jam le soko setengah jam lah pan di laut sakenan tarabang itu bulik mbah turun neto kain nenek kalau pang ada sabuk sebutin kada ada jar simpun senyaan pantar asal nenek lah menang laki lah anyari ni jopang bisa tak kisah le dulu aku malam di situ jadi bini sidin yang bawa aku membawa ke Makkah lalu ke Madinah 2 kali itu. Jadi nangkai barabah di sini bertate berdua ada aku ada masa itu tingginya pada awak pada lantai di bawah neta jadi sidin bawa banyak benar orangnya di masjid nang Makkah neta putih senyaan jadi bawa sidin ke Madinah banu anak kemana pulang aku kada mau lagi atunya jadi nembah anu neto tinggi ini dibawa sidin ke situ kemari topang bini sidin halo bini sidin putih bagus benar tapi kadang aku ngaran sidin ngaran bini siapa tapi ada esok situ tulisannya anak apa tadi jerpian tadi para kalang guru sekumpul tuh kayak apa istilahnya sidinnya kada ya kai sini bahari sidin ba anu inya kawan lang guru sekumpul jadinya bila anu aja palak aja tahun itu ja jadi disuruh le harago itu tadi harago aja artinya kada apa-apa harago aja artinya
Ampun maaf sebelumnya. Mungkin ada kekurangan penjelasannya. Apa yang ulun sampaikan ini apa adanya, apa yang ulun dengar, nah itu yang menjelaskan. Jadi mengenai tokoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf sebelumnya. Mungkin ada kekurangan penjelasannya. Apa yang ulun sampaikan ini apa adanya, apa yang ulun dengar, nah itu yang menjelaskan. Jadi mengenai tokoh Sidin adalah tokoh masyarakat waktu itu, ulama di sana. Sidin mempunyai masyarakat dan Sidin berdakwah menyampaikan isi agama-agama di waktu dulu. Sidin punya murid, punya majelis yang disampaikan oleh beliau di masa waktu itu. Ngaran Sidin Barak Kharaji. Barak Kharaji. Memang asal muasal Sidin itu dari keturunan Arab, datang ke Indonesia langsung menyampaikan dakwahnya Sidin ke masyarakat Pak sana. Jadi sini berdakwah dari sana lah. Di sana waktu di kampung. Oh, kampung. Ya, kampung sana ya. Terus kan banyak komplek Iya. Alkah. Alkah tuh siapa-siapa aja di situ? Di Alkah sana termasuk Sidin tokohnya, orang yang katakan orang kampung itu orang yang berkeramat. Makamnya Sidin itu panjang lah, panjang. Dan di muka kepala Sidin itu ada menantu Sidin, namanya Datu Ilham, sekaligus menantu dan murid Sidin. Jadi anak Sidin belaki lawan murid Sidin tadi Ilham namanya. Dan di lainnya itu Alkah, jadi masyarakat sana ada yang berkubur di sana. Makanya itu di dulunya kampung, perkampungan. Ya sampai ke Tabat dan ke Sungai Danta, dari kan ada perkampungan. Ulun kan menarik jadi ulun kami terus sore ini menariknya itu kan ada kerajaan Tabat. Tabat, ya. Jadi kan apakah ada hubungannya lawan Datu Barak Kharaji ini tadi? Nah sebelumnya itu kan kerajaan Tabat nih, sepengetahuan pian nih apa itu, Cing? Sepengetahuan pian tuh? Ya suatu kerajaan lah. Kerajaan. Ya kerajaan. Ada kan kerajaannya Raja Tabat itu waktu dulu penguasanya dulu, pemimpin Tabat itu ada. Berarti memang dasar ada kerajaannya itu? Ada dahulunya. Berarti para siapa? Ada Tabat kampungnya ada khusus sebelah sana. Kampung Tabat. Ada. Nah, situ kan ada sungai yang besar. Sungai situ sungai aja berliuk-liuk kiri kanan ada. Nah waktu itu kan sungai itu bersih kan, di zaman kerajaan itu ada sungainya mengalir bagus. Kalau seperti ini kan sudah ditinggalkan, lalu bahasanya tuh rumputnya tebal lah kadang, kada terpelihara lagi.
Tapi punya sejarah itu kerajaan dulu. Kerajaan Tabat. Terus kan kalau memang alun ada mendengar tuh beberapa aku bilang terdapat benda-benda di situ juga. Ada mendengar lah, kan pernah mendengar itu. Benda bersejarah. Iya. Kayak inilah. Iya. Kampung itu banyak terbukti ada peninggalan dahulu. Setiap orang yang menggali lubang, kalau dalam ada kadang pisau peninggalan dahulu, tombak dan sebagainya. Uang logam dahulu ada, piring cangkir dahulu ada. Itu membuktikan bahwa memang itu kampung orang dahulu. Kenapa mbak ditabuk sungai, digali itu tanah, pasti ada benda-benda orang dahulu, peninggalan orang dahulu. Yang seperti kita jelaskan tadi kan, mungkin ada pisau belati yang terdahulu atau besi-besi dahulu, alat-alat piring cangkir sendok dahulu memang ada. Sebagai buktinya. Dan kita sendiri membuktikan waktu kita menggali lubang, waktu kita berkebun jeruk limau atau kastela, pasti ada. Kalau kedalamannya kira 1 meter lebih, ada benda bersejarah yang dahulu yang sudah bertagar ya, ibaratnya itu besi bertagar setelah kelamaan di dalam tanah itu. Pernah sih, kita kan berkebun di sana, di samping Datu Kharoji Barkoro ini kita berkebun limau, kastila atau pepaya lah. Nah kita ke dalam itu pasti ada menemukan kena ada ini ada. Itu meyakinkan kita lagi kan bahwa memang itu kampung perkampungan dahulunya. Terus aku nggak bilang pernah mendengar ngarang rajanya ini siapa nih? Nah kalau namanya raja kurang ingat lagi lah. Cuma orang bernama asal muasal Islami juga itu. Nah, berarti di Islam. Islam. Kan di zaman Datu Bakharoji juga. Oh, ini. Itu ngarang rajanya itu siapa? Ada penonton lah. Sudah kelamaan sekali nah, hampir terlintas ya. Dengan almarhum yang menemukan ini kan sudah kita sering duduk, sering berdialog dan bercerita. Jadi kita seperti ini juga. Beliau menceritakan, kita seperti ini juga. Nah, kita menjelaskan ini berdasarkan penjelasan Sidin ke ini. Nah, tanpa penjelasan Sidin kita akan bisa menjelaskan ya kalau Sidin yang tahu. Nah. Terus kerajaan Tabat tadi lawan Datu Barkoro ini apanya? Sidin tokoh masyarakat, tokoh agama. Arti tokoh agama tuh bahasa atau ulama lah. Nah, apabila ada apa Sidin mungkin diundang oleh kerajaan untuk berceramah keagamaan, tausiah. Nah itu. Berarti penasehat lah. Penasehat. Nah, kan pasti ada ulamanya, bahasanya tokoh agamanya. Penasehat Sidin. Nah, terus pembicaraan lawan Amang siapa? Ya, ayahnya abang ini. Kayaknya yang Abidin ini apa aja yang di diskusi apa? Sekarang kita lawan Bapak Zain Abidin itu sering duduk berdua. Apa yang kita diskusikan, kita bertanya, beliau menjawab. Siapa sebenarnya Bapak Kharoji? Ya tadi kita jelaskan Bapak Kharoji inilah tokoh ulama, tokoh agama, dan Sidin orang yang maka kenapa kubur itu berkeramat sesuai dengan amalia Sidin, tarikor Sidin kan, yang nyaman dipahami. Orang itu punya kelebihan yang diberikan oleh Allah kan, kelebihan maka diberi kenapa sampai berkeramat, kita memahami semuanya. Nah itu mungkin ada kelebihan di amalia Sidin apa tarikor Sidin ini misalnya mungkin. Jadi memang terus dari anggaplah ini kan peninggalan Sidin catatan. Ya ada catatan beberapa. Catatan Sidin ini. Di antaranya tuh apa catatan Sidin ini? Sini cerita silsilah Sidin. Nah, sini ada silsilah Datu Ahmad Barok Khairaji ya. Ahmad Barok Khairaji. Nah. Nah, di sini ada tertulis silsilah masalah keluarga Sidin, asal muasal Sidin. Nah, di sini ada dari keterangan Datuk sendiri kepada penemu tadi Bapak Zain Abidin, Bapak oleh beliau. Kita cuma menuliskan aja lah. Nah, dan di sini juga tentang masalah Sidin, apa
keseharian Sidin dan apa Sidin artinya berdiam di sana sebagai apa dan sebagainya. Kan kita sudah katakan Sidin tokoh ulama, seorang penasehat, dipanuti oleh masyarakat gitu namanya. Itu. Dan apa keseharian Sidin, kita bisa memahami bagaimana di kampung keseharian para ulama, kan kita bisa memahami juga tugas dan tujuannya gitu. Berarti bahari kan Iya, ada kayak kita ini berarti ada sungai jalur sungai. ada sungai. Iya. Iya, apakah yang di tampak danau tadi apa bahari itu sungai lah? Sungai. Sungai. Iya. Kemungkinan dahulunya Sungai Tabat langsung ke Sungai Danta, sungai juga. Terus jurusan ke sini, ke kampung sini ada juga sungai. Jadi sungai itu terus ada berliuk-liuk. Nah, sampai ke sini. Sungai Danta ada, Tabat yang seniornya yang terkenalnya Tabat. Jadi maka kerajaan Tabat. Ada juga sungai situ, ada juga kita punya lahan perkebunan Gelombang. Itu sungainya ada juga luas juga lebar. Kalau ente berjalan ke sana, ente melihat sendiri, ini Bang Sungai Tabat, Sungai Gelombang terus sampai ke sini. Ada lagi ngaran sungai Gelombang? Ada Gelombang ngarannya. Nah, ada luas juga lebar. Berdekatan itu lah. Berdekatan ke sana Tabat, ke sini Sungai Gelombang. Terus sungai tadi sampai ke Sungai Danta sini. Yang kecilnya, yang sana besarnya. Yang dulu kan perdagangan pakai jukung kalau bahari. Nah, jukung lah, sampan halus. Nah, itu pakai sampan dulu lah kan kebunnya rambutan dahulu kan macam-macam. Duku, macam-macam lah. Buah duku, buah rambutan. Mau pantun aja gitu kan. Masa satu di dalam hutan. Cintaku bukan buatan, bahkan pakul ke di papan. Nah, ini kayak adanya. Nah, ini pantunnya lah. Di antara pakai pantun tiga. Di antara nang dapat tadi apa aja? Nang dapat peninggalan di sana tadi peninggalan. Itu peninggalan di bawah tanah. Kalau kita menggali lubang, pasti suatu saat ada bertamu dengan besi dahulu, atau sebenarnya keris, tapi sudah bertagar karena kelamaan dalam tanah, atau cangkirnya bukan cangkir gini lah, cangkir seng yang dahulu kan cangkirnya sekolah seperti ini, dan lain-lain yang membentuk besi, bertagar kelamaan kalau sekian tahun. Tapi kita karena barang itu kalah lawan wahini kan bahasanya bagus, bersih, kayak itu halus, sudah bertagar bahasanya, karena kelamaan. Jadi kita simpan aja sampai sekarang. Masih ada? Kalau ada, tapi sudah di mana letaknya andaknya tuh nah. Ada keris. Keris gini ada. Bagus. Sarungnya gini kita cuma kertas saja juga. Kita gelang gata. Oh, ini kan dari Turki asal. Ujar kisah. Turki merantau ke sini, dagang. Sambil berdakwah lalu dikenal orang Turki ini kan kota Istanbul. Jadi orang bertakon ke ulama mana, ulama Istanbul. Nah, maka terkenal lah wilayah Istanbul daerah sini. Kalau dahulu lah susah, zaman jalannya, apalagi waktu pertama dapat kuburan ini, makam ini, orang itu waktu dahulu sama serempak berkebun. Kebun limau, kebun kastila, lombok dan lain-lainnya. Jadi jalan pada linge. Nah, sekarang kebun limau sudah berubah lagi. Jadi jalan itu sudah orang kadang memperhatikan lagi. Jadi kita ke sana, uyulah, sabat bahasa kanannya itu, kumpenya tinggi-tinggi. Kalau maka seperti dahulu, kita pakai sumat aja, uyuh benar jalannya. Sabat lagi, iya. Nang waktu ente ke sana lo, mun dahulu nyadu nang hutan Nippon apa itu bagus. Nang di kepala kebun situ limo kita aja tuh jeruk abahnya ayah ini jeruk limo bagus, namanya kastilanya. Maka orang dulu lah rame lah kesini, asik lah, sekaligus ziarah ke sini. Sekarang
Ya, karena limonya, ente tahu kan perubahan sudah ada penyakit daun yang keriting kuning itu, nah itu. Kada bagus lagi, jadi orang jarang lagi tanam limau. Kastela kalau pemeliharanya kurang, pupuknya kurang, kada. Jadi sini mata pencahariannya apa ya? Bekebun, bahuma, itu pang dua. Dulu lah lagi limau belum apa-apa, belum ada penyakit. Yang pakai orang bisa naik haji ke Mekah. Kalau setahunnya hasil limau, hasil bani, tabung orang kawa ke Mekahan dulu. Kalau PNS jarang mana dulu sini. Hasil siapa yang cangkal bekebun bau mau banyak. Pandai ini ya nang kawan naik haji. Kawannya kalahkan anak lah. Aku sendiri orang petani asli. Aku kena pegawai. Cuma tadi turun menurun dari orang tua. Bekebun, bahuma. Nah, jadi anakku kok kuliahkan. Alhamdulillah semua jadi guru kedua-duanya lah. Hasil bahuma, bekebun. Bali itu banyak orang gila-gila. Tapi aku lawan sang diam di Mekah dulu. Di Madinah makam Rasulullah. Masya Allah. Ummi ana 35 sana fil Madinah. Wa ana 21 sana. Berapa tahun pian di Madinah? Ana alhamdulillah kurang lebih 12 tahun. Ummi 35 tahun. Ya besar begitu. Betul, salah sih. Masya Allah. Ana fil Madinah zai Arab, kalau Arab kullu yawm. Itu ya. Jadi datang ke sini tahun berapa? Lawas Banfang sudah. Nggih. Lawas Banfang sudah di sini. Hampir sudah 25 tahun di sini. Lagi zaman baharinya tuh asli banyak benda bersejarah di sana, kita kan diam di sana. Kalau sekarang sudah zaman kemajuan Arab Saudi, pembangunan tinggi-tinggi dan sebagainya, lain berubah sekarang. Jadi pin bekebun mah hari-hari sudah seloknya. Kadang-kadang Lah. wayah ke sana, ngaran tempat bermacam-macam. Ada di sana. Harapan pian ke depan adakah tentang makam nih? Harapan ulunnya besar lah. Semoga ada yang terbuka hatinya, yang pemurah, sosial, punya duit, tolong minta bangunan makam itu dibagusiakan. Kenapa orang ada sering berziarah ke sana? Jadi orang-orang labihan duit misalnya, hatinya tersentuh untuk membantu pembangunan, kenyamanan orang, juga berziarah baca Yasin, Al-Qur'an. Hatinya terbuka untuk membangunakan bangunan. Lebih baik daripada ada itulah. Sekaligus kalau jalannya dibatuyakan kah? Nah, batu yang red apa kah? Kan ente ke sana kalau pernah. Nah, berkendaraan nyaman, apalagi kalau motor lah bahasa kampung mah itu. Itu aja harapan ulun, doa ulun. Nah, karena itu bukannya kita salah, kita menziarahi para wali Allah itu insya Allah ada dapat berkatnya, pahalanya. Kan kita mendoakan orang itu kembali kepada kita juga. Itu tak. Jadi kalau ada yang mendengar di sana, kalau ada hati tersentuh untuk membagusi, memperbaiki bangunan atau jalan di sekitar sana, mudah-mudahan bisa, amin. Nah, itulah visi misi kita lah. Ulun kan ada terpanggil nama Udin. Itu kan rencana tuh ada anggaran daerah itu untuk jalan, tapi nang di muka itu jalan ya. Itu jalan muka ada tuh anggarannya ada, menembus jalan raya. Nah, itu masuk ke dalamnya itu nah. Nah, itu lagi masih itu. jadi apa jurang PR lah. PR kita. Mudah-mudahan tadi. Jadi itu rencana kita adakah kena? Jadi kan harap jakalo si Dinela namanya jak penerusnya. Kita pendampingnya. Memberi arahan nasihat karena ini pun kita juga keluarga kita. Jadi pewarisnya ini. Nah, tanpa izin inya kita karakawa. Menjadi kita inya tempeleng kita tempeleng. Ya kalau akak memang kada waris kan. Ini sahibul wilayah sini kan. Sahih wallahi sahih. Nah, bahasa Arab sahih bujur. Amin. Doakan amin. Berkat Datum Tahu Jasidin. Amin. Kita tugas mulia untuk memuliakan orang ke itu kan.